Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya ucapkan shalom, selamat sore. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan, suatu kesempatan yang begitu indah saat kita boleh datang di hadapan Tuhan, saat kita boleh menyembah di hadapan Tuhan, saat kita boleh menikmati hadirat-Nya. Saat indah ku berhadapan denganmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku berada dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Saat indah, saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku Tuhan, terima kasih. Bawa daku berada dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Katakan, hadirat Tuhan ku rasakan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan, amin, kekudusan-Mu Bapa, Tuhan, kami rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Saat indah ku berhadapan denganmu, saat sidang jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Pujikan pujian ini dengan kesungguhan hati. Rasakan hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Yesus kekasih jiwaku, bawa daku berada dalam pelukmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Kita sembah Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan, amin,
hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa. Menikmati kasih, menikmati kasih, anugerah. Sekali lagi, menikmati kasih, menikmati kasih, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kesempatan sore hari ini. Kalau kami boleh berada di tempat di mana kami berada pada saat ini, kami boleh merasakan hadirat-Mu Tuhan. Kami boleh merasakan kasih-Mu Tuhan. Tuhan, kekudusan-Mu melingkupi kami. Engkau Tuhan memproses hidup kami hari demi hari menuju kesempurnaan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah kami senantiasa mengasihi Engkau. Biarlah kami senantiasa Tuhan memberikan hidup ini Tuhan untuk dikuduskan, disucikan Tuhan. Lewat firman Tuhan, lewat pengajaran-Mu Tuhan, lewat persekutuan dengan Engkau Tuhan. Tuhan, biarlah ibadah ini Engkau memberkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Engkau berhadirat, Engkau memenuhi kehidupan kami dimanapun kami berada. Walaupun Tuhan situasi tidak memungkinkan untuk kami boleh beribadah di tempat ibadah, tetapi kami saat ini kami boleh merasakan kebaikan-Mu Tuhan. Di rumah sidang jemaat, mungkin sidang jemaat sedang dalam perjalanan menuju pulang, Engkau tetap ada memberkati mereka. Terima kasih Tuhan. Kami mulai ibadah pada sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya persilakan Bapak Ibu sidang jemaat untuk duduk kembali. Puji Tuhan. Bapak Ibu sekalian dikasih oleh Tuhan. Firman Tuhan sudah banyak mengajar kita. Tuhan sudah sangat mengasihi kita. Oleh sebab itu, apa yang kita rasakan, apa yang kita alami, kita wujudkan di dalam kita mengasihi Tuhan. Ku mengasihi-Mu. Ku mengasihi-Mu, Yesus, Kau perlindungan bagiku. Kau beriku kelepasan, Kau beriku kemenangan. Ku bersyukur, amin. Ku bersyukur padamu. Katakan, ku mengasihi-Mu. Ku mengasihi-Mu,
kami mengasihi-Mu. Kau beriku kemenangan, ku bersyukur padamu. Hosana, Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tata memuji-Mu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Hosana, Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana, amin, bagimu Yesus di tata memuji-Mu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Sungguh Yesus, sungguh Yesus, ku cinta padamu. Sekali lagi katakan, sungguh Yesus, sungguh Yesus, ku cinta padamu. Amin. Biarlah kita senantiasa mengasihi Tuhan dalam setiap kehidupan kita, dalam setiap langkah hidup kita. Kita akan menikmati berkat firman Tuhan. Kita persiapkan hati kita, pikiran kita, perasaan kita, bahkan seluruh kehidupan kita sebagai bukti, sebagai wujud bahwa kita mengasihi Dia. Kita menyembah Dia. Tuhan melihat hati. Ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, campur tangan-Mu dalam hidup. Katakan, hatiku mengasihi, hatiku mengasihi-Mu, hatiku mengasihi-Mu, hatiku ingin mengenal-Mu. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sidang jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tangan-Mu dalam hidup. Katakan, hatiku, hatiku mengasihi-Mu, hatiku mengasihi-Mu, hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku, hatiku, hatiku
semuanya saya serahkan pada hamba-Nya. Mengasihi hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan kau lihat isi hatiku, Tuhan kau lihat, Tuhan kau lihat isi hatiku. Katakan Tuhan kau lihat, Tuhan kau lihat isi hatiku. Mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita mau berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur jikalau sore malam hari ini kembali kami boleh beribadah kepada Engkau. Kami baru saja menyanyikan sebuah lagu, pengakuan yang jujur. Kami ingin mengasihi Engkau, tetapi kami ini tidak sempurna. Kasih kami tidak sempurna. Karena itu sebelum kami sujud menyembah Engkau, kami ingin mengenal Engkau lebih lanjut. Allah yang mengasihi kami. Bahkan Engkau Allah sumbernya kasih itu. Kami mau belajar lagi agar hari demi hari kehidupan ini semakin dikuduskan. Kasih kami semakin ditingkatkan sampai saatnya seperti Engkau mengasihi kami, demikian kami mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan malam hari ini. Mari Engkau yang sudah ada di tengah-tengah kami berkaryalah. Sebelum kami berlutut menyembah-Mu, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini yang merupakan kebenaran, yang membawa kehidupan ini menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mohonkan semua doa kami. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada, di tempat manapun kami berada, yang bisa menangkap siaran ini, maka bersama istri saya menyapa, selamat malam, shalom semuanya, puji Tuhan. Mari kita akan merenungkan beberapa ayat-ayat dalam firman Tuhan sebelum kita berlutut. Kita lihat sejak awal tahun ini, bagaimana kondisi dunia menghadapi pandemi. Sampai hari ini belum ada tanda-tanda surut. Naik turun, kelihatan surut, naik lagi. Bahkan hari-hari ini kemarin menunjukkan rekod yang tertinggi di Indonesia dan seterusnya. Dan kita melihat pandemi yang berkelanjutan ini menghasilkan dampak yang luar biasa. Pola hidup manusia semakin berubah. Tadinya jikalau pagi hari kita melihat suami, istri masing-masing pergi keluar rumah untuk bekerja di kantor, di toko, di mana saja mereka mencari nafkah. Demikian juga untuk anak-anak berangkat ke sekolah. Nantinya sudah sore atau malam mereka baru kembali berkumpul di rumah. Ya, itu rutinitas. Tetapi lewat pandemi ini kita melihat polanya sudah mulai berubah. Manusia kita melihat kalau di rumah, loh kok ada bapak? Loh kok ada ibu? Oh bekerja di rumah. Oh saya sudah tidak punya kerjaan. Anak-anak belajar di rumah dan seterusnya. Bahkan kita yang biasanya beribadah, itu pun mengalami perubahan.
sistem ibadah. Kita tidak bisa lagi kumpul-kumpul untuk beribadah dalam rumah Tuhan. Jadi manusia ini diciptakan sebetulnya bukan satu. Tetapi kita bersosialisasi, bermasyarakat, berkumpul. Itu sudah berabad-abad sejak manusia diciptakan. Tidak baik manusia itu hidup sendiri. Ya, di mana ada komunitas, ada skala di kantor, di sekolah, di mana saja. Tetapi justru dengan adanya di rumah ini kita melihat dampaknya begitu hebat. Ya, harusnya mereka nikah, anak semakin akrab. Tetapi kita melihat hari-hari ini, baik di koran, di TV, di pengadilan, di mana saja kita bisa melihat. Di situ terjadi kekerasan, di situ terjadi perceraian, di situ terjadi pembunuhan dan seterusnya. Bahkan anak bisa membunuh orang tua, istri bisa membunuh suami. Itu kita lihat. Ya. Nah, kita melihat sekarang bagaimana kondisi dunia. Di antara mereka itu, apakah orang-orang yang tidak beribadah? Ternyata mereka itu juga ada orang-orang yang beribadah di dalamnya. Nah, fenomena ini sebetulnya kita tidak perlu kaget. Tidak perlu terkejut. Karena sudah dinubuatkan beberapa ribu tahun yang lalu oleh anak muda Timotius. Ya. Sudah ditulis ya, dan dikanonkan. Malam hari ini kita bisa membaca. Mari kita melihat 2 Timotius pasal yang ketiga. Kondisi akhir zaman ini. 2 Timotius pasal yang ketiga. Mungkin bisa dibantu, dibacakan ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga terlebih dahulu. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ya, berarti sekarang masa sukar. Berarti ini adalah hari-hari yang akhir ya. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Nah, egois. Dan menjadi hamba uang. Ya, hambanya uang. Ya. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Ya. Mereka akan menjadi pemfitnah. Ya. Mereka akan berontak terhadap orang tua. Ya. Dan tidak tahu berterima kasih. Ya. Tidak memperdulikan agama. Perhatikan ayat yang ketiga. Tidak tahu mengasihi. Ya. Tidak mau berdamai. Ya, tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Terus suka menjelekkan orang. Dan seterusnya. Ya, manusia ini tidak tahu mengasihi. Jadi kasihnya sudah hilang. Jadi seperti tadi saya katakan. Loh, harusnya kumpul semua. Kok bisa makin kacau rumah tangga, makin kacau dengan tetangga, makin kacau dengan orang-orang sekitar, bahkan yang lain-lainnya. Karena faktor kasih ini sudah tidak ada. Kasih ini menjadi dingin. Terus yang kedua kita melihat, tolong dibacakan ayat yang kelima. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Ya. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Ya. Jauhilah mereka itu. Ya, terima kasih. Kita lihat, di antara mereka ini orang-orang yang beribadah. Saya rasa di Indonesia sekarang tidak ada orang yang tidak beribadah. Karena Pancasila, sila yang pertama ketuhanan yang Maha Esa. Jadi hampir boleh dibilang kalau Indonesia ini semuanya beragama. Tetapi masalahnya dikatakan di sini mereka itu adalah orang-orang yang beribadah. Apakah kalau beribadah mereka bisa kehilangan kasih? Lalu di mana kekuatannya ibadah ini? Jangan-jangan bukan ibadah. Mereka bukan menjadi orang beribadah, tetapi menjadi orang yang beragama. Ya, ini harus hati-hati. Ya, kita lompat ayat yang ke-7 coba.
Yang walaupun selalu ingin diajar, selalu rajin ikut PA, mendengarkan Simpson, bagaimana diurapi Roh Kudus, tetapi bolak-balik membuat masalah, ya. Terus namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Terima kasih. Jadi ada 3 masalah ini penyebab akhir zaman di mana timbul berbagai kesulitan. Ya. Yang pertama adalah bicara persoalan kasih. Kita lihat 2 minggu ini mulai tanggal 13 yang lalu sampai tanggal 20 yang lalu, firman Tuhan di sini hari Minggu itu berbicara persoalan Injil Yohanes 15. Bicara persoalan kasih itu. Ya. Nah, kita melihat lalu dikatakan bahwa yang kedua adalah mengenai orang yang beribadah tetapi tidak mengalami keubahan, tidak mengalami kekuatan ibadah. Itu hanya beragama saja. So di dalam suratan Roma 12 pasal yang pertama, di situ disebutkan dengan jelas bahwa ibadah yang sejati itu adalah mempersembahkan tubuh ini menjadi persembahan yang hidup, kudus, berkenan di hadapan Tuhan. Jadi kalau memang betul-betul setiap ibadah, setiap membaca firman, setiap mendengarkan firman Tuhan, kita mengambil sikap bahwa kita mempersembahkan hidup kita ini menjadi persembahan yang hidup. Kalau hidup itu bisa baca, bisa mendengar, bisa mengerti, bisa bertobat. Jikalau firman Tuhan menunjukkan, kamu sekarang sedang jalan menuju kepada kebinasaan karena itu dosa. Kita bisa membaca, mendengar, mengerti, beriman. Kita simpan firman itu, kita lakukan, kita bertobat, kita berbalik. Ya, ini namanya hidup. Kalau sudah mati, sudah tidak bisa apa-apa. Tubuh ini setiap kali beribadah harus dipersembahkan, sungguh-sungguh mendengarkan, sungguh-sungguh mengalami kuasa yang mengubahkan ya kehidupan ini sampai dikuduskan. Kemudian kita melihat itu adalah ibadah yang sejati mempunyai kekuatan. Ya, kemudian persoalan ayat ke-7 tadi, suka diajar tetapi tidak pernah sampai kepada kebenaran. Kalau saudara membaca di rumah nanti Injil Yohanes pasal yang ke-8. Jikalau firmanku tetap di dalam kamu, kamu adalah benar-benar muridku. Kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan membebaskan, memerdekakan. Artinya setiap kali kita diajar oleh firman Tuhan, maka kita tetap pegang firman Tuhan itu. Pribadinya Allah. Kita pegang, kita percaya. Kita mau praktekkan. Tuhan menganggap kita adalah muridnya. Ya, murid Tuhan melakukan firman Tuhan. Maka disitulah firman Tuhan yang merupakan kebenaran akan memerdekakan kita. Jikalau ada dosa, jikalau ada kesalahan, diperbaiki semuanya. Itu ya kondisi akhir zaman begitu sukar. Tetapi kita akan melihat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Seperti saya tadi sudah katakan bahwa 2 minggu ini yang lalu, mulai 13 sampai 20. Itu firman Tuhan bicara Injil Yohanes 15 mengenai akulah pokok anggur yang benar. Yesus pokok anggur yang benar. Kita adalah ranting-rantingnya. Ranting ini menempel. Kalau dia tidak menempel, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia mati. Dia tidak bisa hidup. Tetapi kalau ranting ini menempel pada pokok anggur
yang adalah pribadi Yesus sendiri, itu pun ada yang berbuah, ada yang tidak berbuah. Maka yang tidak berbuah itu akan dipotong untuk dikumpulkan, dibakar. Tidak ada gunanya. Yang ada manfaatnya adalah yang berbuah. Justru yang berbuah itu dibersihkan. Ya, dibersihkan supaya buahnya makin banyak. Ya. Nah, kita melihat sekarang bagaimana ini seakan kontras sekali dengan kondisi dunia saat ini. Di mana manusia menjadi sangat egois. Kasihnya tidak ada. Walaupun beribadah, tidak berubah hidupnya. Tidak mengalami kuasa ibadah. Ya, walaupun dia suka mengikuti PA, tetapi tidak mengalami kuasa dari firman Tuhan yang membebaskan dari dosa. Tetap di dalam kehidupan sifat-sifat kondisi yang lama. Ya, disitulah kita melihat kontras kalau Yohanes pasal yang ke-15 ini. Di mana Yesus pokok anggur. Ya, kalau kita menempel maka akan berbuah. Buahnya apa? Buahnya kasih. Ya, buahnya cinta. Mari kita lihat ya. Jikalau kita menempel, Tuhan izinkan kita menempel kepada pokok anggur pribadi Yesus, pribadi firman itu sendiri. Jikalau firman-Mu ada kalau firman Tuhan ada di dalam hati kita, maka Tuhan percayakan, mintalah kamu, maka kamu akan diberi. Ya, mari kita buktikan. Injil Yohanes pasal yang ke-15. Tuhan seakan menantang sore hari ini, malam hari ini. Bahwa minta ya, tolong dibacakan ayat yang ke-7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku. Ya, tetap ranting itu melekat kepada pokok ya. Dan firmanku tinggal di dalam kamu. Nah, firman tinggal terus. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Ya. Dan kamu akan menerimanya. Oh, puji Tuhan. Saudara, tentu malam hari ini kita beribadah. Kita banyak sekali kebutuhan. Karena saya katakan itu kondisi sudah mulai dari awal tahun. Begitu banyak, mungkin kita sudah bikin daftar juga. Nomor 1, 2, 3 sampai, tidak tahu nomor berapa. Ya, atau sudah dihafalkan. Nanti malam ini ada ibadah doa. Aku akan minta 1 sampai sekian. Ya, ini kebetulan firman Tuhan. Wah, mintalah. Tetapi minta ada syaratnya. Apakah kita sedang menempel? Ranting ini sedang menempel dengan pokoknya. Apakah firman Tuhan ada di dalam hati kita? Firman Tuhan di Injil Yohanes 15 bicara persoalan pokok anggur yang benar. Ya. Kalau di antara sekian banyak daftar kebutuhan, tetapi tidak sesuai dengan firman Tuhan yang menghendaki ranting ini berbuah, maka di situ akan dipotong. Kita bisa kaya, kita bisa apa saja. Semua kebutuhan kita dipenuhi oleh Tuhan Yesus. Tetapi apa artinya kamu memperoleh seluruh dunia, tetapi hilang jiwamu. Tetapi Tuhan mau malam hari ini supaya firman itu ada. Permintaan kita seperti kehendak firman Tuhan. Bahwa Tuhan menghendaki kita berbuah. Maka apa yang kita minta? Itu minta supaya kita ini bisa berbuah. Tadi saya sudah katakan kalau kita berbuah itu makin dibersihkan. Supaya buahnya menjadi banyak. Coba tolong lanjutkan ayat 8 dan 9. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Ya. Yaitu jika kamu berbuah banyak
Dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Murid ya, berbuah banyak, permintaannya sesuai dengan firman Tuhan. Terus? Seperti Bapa telah mengasihi aku, Ya, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. ya. Tinggallah di dalam kasihku itu. Nah ini, terima kasih. Inilah kasih ini. Buahnya buah kasih. Ini yang lebih utama dari segala kebutuhan yang sifatnya ya fisik. Bukan katanya itu tidak perlu. Ya, anak sekolah belum bayar, kuotanya habis. Ya, itu besok mau belanja, tidak ada. Itu kebutuhan. Tubuhnya lagi sakit. Iya, kebutuhan. Tetapi malam hari ini kita mendengarkan firman Tuhan. Yohanes 15, Tuhan mencari ranting yang berbuah. Jikalau kita dikasih kesempatan untuk minta, mari kita minta supaya kita bisa berbuah. Kita bisa berbuah, yaitu buahnya itu kasih. Ya, kasih itu buah-buah yang dikehendaki oleh Allah dalam hari ini. Nah, kenapa kok Tuhan tawarkan? Mintalah. Karena seperti tadi lagu yang terakhir tadi yang saya bawa dalam doa, bahwa kita ini tidak sempurna. Kita mau mengasihi, kita mengatakan mengasihi Allah, tetapi tidak sempurna karena memang pada intinya manusia itu tidak punya kasih. Tidak punya buah-buah kasih ini. Maka Tuhan tawarkan, minta kepada Dia. Minta kepada Sang Firman. Minta kepada Sang Yesus adalah pokok anggur yang benar. Dialah itu kasih. 1 Yohanes pasal yang keempat. Suratan 1 Yohanes pasal yang keempat. Tolong dibacakan mulai ayat yang ke-7 sampai 12. Saudara-saudaraku yang kekasih, Ya, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. ya. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah Nah, dan mengenal Allah. ya, Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. ya. Sebab Allah adalah kasih. Allah adalah kasih, digaris bawahi. Bahwa Allah itu kasih. Kalau kita mau bicara sama kasih, mau bicara tentang kasih, kita harus belajar. Kita harus minta kepada Allah yang adalah kasih. Ya, dalam hal apa Allah mengasihi kita? Buktinya apa? Lanjut. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di Ya. tengah-tengah kita. Yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia. Ini kasih ya. Supaya kita hidup olehnya. Ya. Terus? Inilah kasih itu. Ya. Bukan kita yang telah mengasihi Allah. Nah, bukan kita yang mengasihi Allah, ya. Terus? Tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Ya. Dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamai bagi dosa-dosa kita. Iya. Bukan ranting yang bisa mengasihi pokok, tetapi pokok itu yang mempunyai kasih, yang adalah kasih itulah. Terus? Saudara-saudaraku yang kekasih, Ya. jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Terus? Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita. Ya. Dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Kasih-Nya sempurna jikalau kita tetap kalau ranting ini tetap menancap kepada pokok anggur itu. Ya, kasih-Nya tetap. Terus ayat kita lompat aja ayat ke-16. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Ya. Allah adalah kasih. Ya. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah. Dan Allah di dalam dia. Ya, terima kasih. Ini ranting menancap, menempel di pohon pokoknya ini. Maka disitulah sumber kasih. Kita juga akan mempunyai kehidupan disuplai
oleh pokok itu mengenai kasih-Nya itu. Sehingga kita makin hari makin mengenal, kita makin hari makin mengerti kasih itu. Ya. Tadi dikatakan bahwa yang berbuah makin dibersihkan supaya buahnya itu banyak. Tetapi bukan hanya buahnya itu banyak, tetapi Tuhan mau buahnya itu tetap. Kalau banyak angin-anginan, tahun ini buahnya banyak, tahun depan tidak ada bunganya, ada buahnya. Ya, tahun ini banyak. Kenapa? Ya karena bisnis lagi baik. Tahun depan ada COVID. Tidak ada kasih. Tidak ada buah. Makin sedikit atau bagaimana? Nah, kita kembali ke Injil Yohanes pasal ke-15 tadi. Tadi dikatakan bahwa mintalah maka kamu akan diberi. Ya, buah-buah supaya kita minta bisa berbuah kasih itu. Supaya itulah yang berkenan supaya kita bisa tetap nempel. Kalau tidak berbuah, dipotong. Ya, nah kita melihat sekarang Tuhan bukan hanya menghendaki kita berbuah, tetapi berbuah yang tetap. Injil Yohanes 15, tolong lanjutkan ayat yang ke-16 dan 17. Bukan kamu yang memilih aku, Ya, tetapi akulah yang memilih kamu. ya, Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. ya, menghasilkan buah yang kita minta tadi, ya. Dan buahmu itu tetap. Tetap, konstan, stabil, terus. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, Ya, diberikannya kepadamu. oh, buah-buah yang tetap. Kita minta, bisa minta. Bukan hanya berbuah, bukan hanya berbuah banyak, tetapi buah yang tetap, yang kekal, kasih itu kekal. Kita bisa minta, terus akan diberikan. Terus, Inilah perintahku kepadamu. ya, Kasihilah seorang akan yang lain. kasihilah. Terima kasih. Seorang akan yang lain. Ini yang Tuhan kehendaki. Ya, supaya kita saling mengasihi. Carang itu berbuah. Saling mengasihi. Ya, supaya yang lain kalau berbuah itu, buah kasih itu bisa dinikmati oleh carang yang lain. Bisa dinikmati oleh orang banyak. Oh iya bisa menikmati, luar biasa pohon anggur ini. Terus berbuah-buah. Ya. Apakah sekarang ada pertanyaan? Loh, kalau berbuah terus, diambil terus, dinikmati orang terus sendirinya gimana ini pohon ini? Kita terus berbuat kasih, terus memperhatikan orang lain. Apakah kita ini akan menjadi miskin? Apakah kita akan sengsara? Tidak. Karena itu kita minta kepada Allah kasih itu. Buah itu kita minta. Bahkan kita minta supaya tetap Dia yang memberikan. Apakah untuk dinikmati orang lain saja? Tidak. Kita lihat aplikasinya ya. Di dalam 2 Korintus pasal yang ke-9 sebagai ayat terakhir. 2 Korintus pasal yang ke-9. Tolong dibacakan ayat ke-10 sampai dengan 15. Ia yang menyediakan benih bagi penabur. Nah itu dia. Ya, benih kasih itu kita suruh minta. Ya. Dan roti untuk dimakan. Nah, ya dia memelihara juga. Ya. Ia juga yang akan menyediakan benih bagimu. Ya. Dan melipat gandakannya. Ya. Dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Ya. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati. Kemurahan hati. Ya. Yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Ya. Yang membangkitkan syukur yang lain. Nah, bisa menikmati kasih ini. Sehingga mereka bisa bersyukur. Mereka yang dalam kondisi yang sulit. Bisa menikmati kasih ini.
Ya, kepada kita yang sudah minta, kita diberi untuk bisa menjadi berkat bagi yang lain. Terus? Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang kudus, Ya. tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Oh, puji Tuhan. Terus? Dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, Ya. mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan puji Injil Tuhan. Kristus. Ya, ya. Terus? Dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu Ya. dengan mereka dan dengan semua orang. Ya. Sedangkan di dalam doa mereka, Ya. mereka juga merindukan kamu oleh karena kasih karunia Allah yang melimpah di atas kamu. Ya. Syukur kepada Allah Syukur kepada Allah. karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Ya, coba tambahkan ayat yang ke-6. Ya, ke-6. Camkanlah ini, Ya. orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Iya. Dan orang yang menabur banyak Ya. akan menuai banyak juga. Menabur kasih ya akan menuai. Ya, tidak dirugikan kita. Pohon itu buahnya dimakan orang. Terus sama waduh sudah tidak bisa berbuah lagi. Bukan. Kita diizinkan minta kok. Terus? Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Ya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Tidak usah sedih ya. Tuhan menjanjikan dari dia kok. Terus? Sebab Allah mengasihi orang yang memberikan dengan sukacita. Ya. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia Nah. kepada kamu. Ya. Supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu. Dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebijakan. Iya luar biasa ini ya. Terus? Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Amin. Puji Tuhan. Kita lihat. Kita tidak menjadi miskin. Pohon anggur itu tidak jadi mati. Buahnya dimenikmati orang. Wah, begitu buah. Kita lihat, waduh, buahnya begitu manis, begitu dinikmati orang. Apa tidak lama-lama? Tidak. Ini janjinya Tuhan. Ya, untuk orang lain pun menikmati, Tuhan akan lanjutkan sampai buahnya itu tetap. Kita akan hidup juga berkelimpahan, berkecukupan. Nah, itulah saya katakan malam hari ini. Banyak yang kita butuhkan, yang bisa kita mintakan. Tetapi hanya satu hal kita melihat di sini. Bahwa Tuhan menghendaki carang pohon anggur itu. Yang menempel pada pokok anggur itu. Berbuah-buah. Berbuah-buah cinta. Bisa dinikmati oleh orang lain. Supaya ada ucapan syukur. Memperbanyak ucapan syukur. Ya, kita tidak sementara itu kita tidak menjadi miskin, kita tidak menjadi sengsara. Wah, malah Tuhan pelihara kita untuk hidup yang berkelimpahan. Itulah janjinya Tuhan. Tetapi sebaliknya, jikalau dunia ini semakin egois, ya, di dalam Timotius tadi, keadaan dunia akhir-akhir ini memang ada alasan lagi sulit. Ya, mereka menjadi egois. Maka di situ ranting yang tidak berbuah akan dipotong, dibakar. Ya, kita bukan orang-orang yang mau dibakar, tetapi kita mau hidup yang berkenan. Hidup kita setiap kali beribadah, kita beribadah mempersembahkan tubuh ini menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, yang bisa memperkenan hati Tuhan, dikuduskan sampai tidak bercela di hadapannya Dia. Ya, amin. Nah, kita sekarang melihat ya, sebelum kita berdoa, kita akan melihat bahwa kasih itu apa? Apakah saya tidak punya uang? Apakah saya tidak punya uang? Apa yang mau dikasih? Saudara, kalau saudara membaca di 1 Korintus 13, di situ
itu yang disebutkan buah-buah kasih itu bukan hanya memberi uang. Ya, 1 Korintus 13 saya bacakan, kasih itu sabar. Ini sabar. Di rumah, nikah, bagaimana kasih itu? Suami terhadap istri sabar. Itu merupakan buah anggur yang mengandung kasih. Itu sabar. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati, suka memberi. Tidak cemburu, ya tidak memegahkan diri, tidak sombong dan seterusnya. Inilah kondisi akhir zaman. Ya, tetapi Tuhan mau lewat firman ini, silakan minta, tetapi minta yang seturut dengan firman yang ada di dalam hati kita. Tuhan menghendaki kita berbuah-buah. Buah-buah kasih bisa dinikmati orang, berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Ya, mari kita menyanyikan sebuah lagu sebelum kita berdoa. Yesus pegang erat tanganku. Kita menyanyikan kornya terlebih dahulu. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Bait yang pertama. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalan. Yesus pegang erat tanganku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Saudara-saudara sekalian, supaya bisa berbuah banyak, Tuhan katakan, ranting yang berbuah dibersihkan. Semakin beribadah, ibadah yang sejati, kita semakin dikuduskan, mempersembahkan tubuh menjadi persembahan yang hidup. Kita berubah, firman Tuhan mengubahkan terus menerus. Ya, kita berubah, semakin dikuduskan, maka disitulah kita akan semakin berbuah-buah. Kita menyanyikan bait yang kedua. Mengubah hidupku, Kau memilihku, selamatkan hidup, semua karena cinta-Mu. Jalanku, Yesus pegang, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat. Yang mau berlutut, silakan. Yang tidak mampu berlutut, kita boleh duduk apa saja dengan sikap merendahkan diri. Ya, kita berdoa, menyembah Tuhan. Selama ku hidup,
Ooh.
Jadikan kami berkat Tuhan. Ya Rama ya Engkau memilih kami bukan untuk dipotong Tuhan, bukan untuk dibakar Tuhan, tetapi Engkau memilih kami supaya kami berbuah-buah yang tetap. Ya Rama ya terima kasih, ya Rama ya kami menyembah, kami mempersembahkan hidup kami berkenan selalu di hadapan-Mu. Ya Rama ya kami mau berubah Tuhan. Sucikan kami, ubahkan kami supaya semakin berbuah-buah. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Mari kita bangkit. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih. Akui dengan jujur, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat. Yesus. Sementara saya mengundang Bapak Endro untuk berdoa, bersyukur dapat hidup di luar kasih.
Engkau alasan, Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Sungguh Tuhan, kami boleh bersyukur dan berterima kasih. Pada kesempatan malam hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu kembali. Tuhan, kalau kami mau hidup, kalau kami mau berbuah, dan buah yang ada dalam hidup kami tetap, maka kami harus Tuhan menempel kepada Engkau Tuhan. Engkau pokok anggur yang benar Tuhan. Engkau sumber hidup kami Tuhan. Hanya itu Tuhan yang harus kami lakukan. Sehingga saat kami menempel pada Engkau Tuhan, melekat erat kepada Engkau Tuhan, kasih-Mu itu Tuhan mengalir dalam kehidupan kami. Kasih-Mu itu Tuhan memenuhi kehidupan kami. Dan kasih itu Tuhan boleh dinikmati oleh orang-orang sekeliling kami Tuhan. Saat hal itu terjadi Tuhan, tidak ada alasan bagi kami untuk kami takut, untuk kami khawatir Tuhan akan masa depan kami. Karena Engkau mencukupkan kebutuhan kami. Engkau memenuhi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Inilah alasan kami hidup Tuhan. Biarlah kami hidup senantiasa melekat kepada Engkau Tuhan. Sehingga kasih-Mu itu boleh kami miliki Tuhan. Dan kasih itu Tuhan boleh menjadi berkat buat orang lain. Dunia boleh melihat Tuhan kebaikan-Mu. Maka dunia akan mempermuliakan Engkau Tuhan lewat hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Terima kasih untuk berkat firman-Mu yang sudah kami terima pada malam hari ini. Tuhan, berkati Bapak Pendeta Muda Budi Avianto bersama istri dan keluarga Tuhan. Biarlah Engkau pakai kehidupannya menjadi saluran berkat buat sidang jemaat dan orang-orang sekelilingnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih. Kami sangat Tuhan berterima kasih karena kebaikan-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami alaskan semuanya ini hanya dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan, kita sungguh sangat diberkati oleh firman Tuhan yang hari-hari ini begitu mencekam kehidupan kita. Sehingga tidak ada alasan lagi untuk kita bermalas-malasan dalam kita mengikuti ibadah. Dalam kondisi yang seperti ini, biarlah kita semakin setia, semakin ingin mengenal kepada Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus. Terima kasih. Ada beberapa pengumuman yang perlu kami sampaikan kepada seluruh sidang jemaat. Yang pertama, bersama ini diinformasikan kepada seluruh sidang jemaat GKGA bahwa setiap ibadah umum hari Minggu di bulan September 2020 akan dilaksanakan perjamuan Tuhan. Tuhan menolong kita dengan menikmati persekutuan dengan tubuh dan darah-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Sidang jemaat dapat mentransfer persembahan
dan perpuluhan melalui nomor rekening yang saat ini tertera pada layar mungkin HP atau televisi Bapak Ibu Saudara sekalian. Sidang jemaat yang rindu untuk turut berpartisipasi dalam kegiatan peduli kasih gereja kita yaitu GKGA dapat mentransfer ke nomor rekening yaitu Bank BCA dengan nomor rekening 822 116 6221 atas nama Endang Sri Wardani atau Inge Tenggara. Gerakan ini akan berbagi kasih kepada anggota jemaat gereja kita yang membutuhkan dan berdampak COVID-19, kiranya Tuhan memberkati. Untuk mempermudah komunikasi antar gereja dan jemaat, silakan Bapak Ibu menyimpan nomor WA kantor sekretariat gereja yang saat ini ditampilkan di layar Bapak Ibu Saudara sekalian. Permohonan doa dan ucapan syukur, dapat Bapak Ibu Saudara-saudari kirimkan pada nomor yang tertampil pada layar Bapak Ibu Saudara sekalian. Mohon bisa disampaikan maksimal 1 hari sebelum ibadah. Saya ulangi, mohon bisa disampaikan maksimal 1 hari sebelum ibadah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ibadah kaum muda yang akan dilaksanakan atau diselenggarakan pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 pada pukul 17.30 dengan pembicara Bapak Hari Gunawan Lianto dengan tema Anak Idaman. Kita dorong anak-anak kita untuk dapat mengikuti ibadah kaum muda pada kesempatan itu. Akan diteguhkan dan diberkati Simon Haloho dan Wimak Puri Diansari pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 pada pukul 16.00 atau jam 4 sore, tempat GPT Kristus Gembala Jalan Lemah Putro 1 nomor 18 Surabaya. Ibadah pemberkatan nikah kudus ini dilaksanakan dengan protokol kesehatan dan dihadiri hanya oleh keluarga mempelai, gembala penatua dan pelayan yang bertugas. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan, pengumuman yang perlu kami sampaikan kepada seluruh sidang jemaat. Kita akan mengakhiri ibadah doa pada malam hari ini dengan doa berkat. Saya undang sidang jemaat bangkit berdiri dan doa berkat akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Muda Budi Avianto. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di sini ada permohonan doa dan ucapan syukur. 1. Ucapan syukur perpanjangan umur Saudara Stevi David Jonathan tanggal 21 September yang lalu, pemohon orang tua. Ucapan syukur perpanjangan usia pernikahan Bapak Iwan dan Ibu Kristina yang pertama tanggal 21 September. Tuhan tolong setiap langkah hidup selanjutnya. Pemohon Bapak Iwan dan Ibu Kristina sendiri ya. Kemudian ucapan syukur perpanjangan umur Ibu Supindarsih atau Ibu Said hari ini 22 September, pemohon tim pelayanan kaum muda. Tim pelayanan kaum wanita ya. Mari kita tundukkan kepala. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, sepanjang malam hari ini kami boleh menikmati ibadah di mana Engkau sudah memberkati kami lewat firman-Mu. Janji firman-Mu itu ya dan amin. Engkau mengubahkan kehidupan kami semakin berkenan di hati-Mu agar kami boleh berbuah-buah, boleh dinikmati oleh keluarga kami, suami, istri, anak, rumah tangga, tetangga, bahkan lebih banyak orang lagi. Terima kasih Tuhan. Ibadah-ibadah ke depan kami juga tetap doakan agar Dikau tetap memakai hamba-hamba-Mu, memberikan firman-Mu, sehingga sidang jemaat dimanapun yang berada, dalam kondisi apapun, imannya boleh tetap terbangun, mereka tetap kuat di dalam Engkau. Terima kasih. Demikian juga pernikahan yang akan terjadi besok
Engkau juga tetap memberkati. Walaupun kondisi yang tidak memungkinkan banyak orang datang. Tetapi buat kami itu tidak masalah. Yang penting buat kami adalah Engkau hadir di tengah-tengah pemberkatan nikah. Dan Engkau sendiri yang memakai hamba-hambamu menyalurkan berkat baik firman-Mu maupun kekuatan agar membekali nikah ini boleh menjadi hamba Tuhan yang kelak boleh memuliakan Engkau, bahkan boleh menjadi teladan bagi sidang jemaat yang dilayaninya. Terima kasih Tuhan. Demikian juga kami berdoa ucapan syukur kepada perpanjangan umur yang sudah disebutkan tadi. Engkau maupun perpanjangan usia pernikahan. Ya Tuhan, Engkau sudah mendengarkan siapa mereka ini yang membutuhkan. Tuhan, Engkau yang memperpanjang baik umur maupun umur pernikahan. Kiranya Engkau akan lanjutkan berkat-Mu Tuhan. Agar kehidupan ini boleh semakin berbuah-buah. Boleh semakin berbuah-buah kasih. Sehingga lewat kehidupan mereka ini boleh menarik lebih banyak orang datang kepada Engkau. Tuhan, pakailah lebih lanjut kehidupan perpanjangan umur ini. Untuk boleh bersukacita di dalam Engkau. Bersenantiasa mengalami kuasa daripada firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Tak lupa kami berdoa untuk kru di tempat ini yang senantiasa kru maupun semua yang terlibat di dalam pelayanan ini yang mendukung firman Tuhan boleh didengar dimanapun saudara berada. Engkau juga memberkati mereka yang dengan jerih lelah, sukarela, dengan tekun melayani. Tuhan, Engkau berikan kekuatan baru. Bahkan Engkau lindungi mereka. Dijauhkan dari segala penguasa udara yang senantiasa mengancam. Engkau lindungi mereka untuk menjadi kehidupan yang selalu boleh menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah lagi berkat dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus di dalam kasih-Nya, di dalam persekutuannya, di dalam janji-janjinya yang menyertai kita hari ini sampai Maranatha, sampai Dikau datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mohonkan semuanya ini. Amin. Selamat malam semua.